أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisu fi dzikri jawabir ruh. Bab yang keenam ini menjelaskan tentang jawaban-jawaban ruh. Warada fil khabari, disebutkan dalam sebuah khabar, dalam sebuah hadis, anna malakal mauti idza arada ay yaqbidha ruhal mu'mini, sesungguhnya orang beriman, qulu la uti'uka ma lam tu'mar bidzalik, maka ruh itu akan berkata, aku tidak akan patuh kepadamu selama kamu belum diperintahkan dengan hal pencabutan ruhku itu. Fayaqulu, lalu malaikat maut berkata, fayaqulu malakal mauti, lalu malaikat maut berkata, umirtu bidzalik, saya telah diperintahkan dengan hal itu. Fatatlubur ruh minhul alamata wal burhana, lalu ruh itu akan meminta dari malaikat maut akan tanda-tanda dan bukti-bukti. Fataqulur ruh, maka ruh itu akan berkata, inna rabbi khalaqani wa adkhilni fi jasadi wa lam takun anta 'inda dhalik fal ana turidu an ta'khudani, sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan telah memasukkan aku di tubuhku, sedangkan kamu tidak ada di saat itu, namun sekarang kamu ingin mengambil aku. Fayarji'u malakul maut ila Allah ta'ala, maka malaikat maut kembali kepada Allah ta'ala. Fayaqulu Allah ta'ala, lalu Allah berfirman, aqabadta ruha abdi, apakah kamu telah mencabut ruh hambaku itu? Fayaqulu malakul mauti, lalu malaikat maut berkata, ilahi inna abdaka, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu itu yaqulu kadza wa kadza yatlubul burhana minni, hambamu itu mengatakan seperti ini dan seperti itu, dia meminta bukti-bukti dari saya. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman, sadaqa ruhu abdi, benar ruh hambaku itu. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, ya malakal mauti idhab ilal jannati wa khudh tufahatan alaiha alamati wa ariha ruha abdi, hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel yang padanya terdapat bukti-bukti dariku, dan perlihatkan buah apel itu kepada ruh hambaku tersebut. Fayadhabu malakul mauti ilal jannati, lalu malaikat maut pergi ke surga. Wa ya'khudhu tufahatan wa 'alaiha maktubun, dan dia mengambil buah apel itu dan pada apel itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza araha ruhul 'abdi kharajat bin nasyati wad dawqi wasyufa, lalu ketika dilihat apel tersebut oleh ruh hamba itu, maka keluarlah ruhnya dengan sigap dan merasa enak dan bersih. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-babu as-sabi'a fi dzikri jawabil a'dha'i. Bab yang ketujuh ini dalam menuturkan jawaban anggota-anggota tubuh. Wa fil khabari, dan di dalam khabar sebuah hadis disebutkan, idza aradallahu ta'ala qabdar ruhil 'abdi yaji'u malakul maut min qibalil fami liyaqbidha ruhahu minhu. Apabila Allah menghendaki mencabut ruh seorang hamba, maka hamba itu akan didatangi oleh malaikat maut dari arah mulut hamba itu untuk mencabut ruhnya dari sana. Fayakhruju dzikru min famihi, lalu akan keluar kalimat zikir dari mulut hamba itu, lalu mulut itu akan berkata, fayaqulu, ya, lalu mulut itu akan berkata, la sabila laka min hadhil jihati fatalama ajra lisanahu fi dzikri rabbi. Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sisi bagian ini, karena telah sangat lama sekali aku mengalirkan pada lidahnya untuk berzikir kepada Tuhanku. Fayarji'u malakul maut ila Allah ta'ala, lalu malaikat maut kembali kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya Rabbi, abduka qala kadza wa kadza. Wahai Tuhanku, hambaku telah berkata begini dan begitu. Fayaqulullahu Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, iqbid min jihati ukhra fayaji'u min qibali yadi fatakhruju sadaqatu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, cabut ruhnya dari sisi bagian yang lain, lalu malaikat maut mendatangi dari arah tangan hamba itu, lalu keluarlah sedekah dari sana itu. Fataqulu, lalu tangan itu berkata, la sabila laka ilaihi fa innahu tasaddaqa bi kathiran wa masaha bi ra'sa al-yatim wa kataba bil qalami wa dharaba bis sayfi a'naqal kuffari. Tidak ada jalan bagimu menuju ke sana untuk mencabut ruhnya, karena sesungguhnya telah dipergunakan diriku untuk bersedekah dengan banyak, dan telah mengusap diriku akan kepala anak yatim, dan telah menulis dengan pena dan memenggal dengan pedang akan leher para orang kafir. Tsumma yaji'u ila rijli, kemudian malaikat maut datang ke kaki hamba itu. Fataqulu, lalu kaki itu akan berkata, la sabila laka min qibali fa innahu masyabi ilal jama'ati wal iyadati wa majalisil ilmi wat ta'lim. Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari arahku, karena sesungguhnya telah dipergunakan diriku untuk berjalan menuju sholat jamaah dan menjenguk orang sakit dan tempat-tempat ilmu dan pengajaran. Tsumma yaji'u ilal udhuni, kemudian malaikat maut datang ke telinga hamba itu. Fataqulu, lalu telinga itu berkata, la sabila laka min jihati fa innahu sami'a bil qur'ana wal adhana wal dzikra. Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut rohnya dari sisiku, karena sesungguhnya telah dipergunakan diriku untuk mendengarkan Al-Quran, azan dan zikir. Fayaji'u ilal ainaini, kemudian malaikat maut datang ke kedua mata hamba itu. Fatakulani, lalu kedua mata itu akan berkata, la sabila laka min qibalina fa innahu nadhara bina ilal masahifi wa wujuhil ulama'i wal walidaini was sulahai. Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari arah kami, karena sesungguhnya telah dipergunakan diri kami untuk memandang kepada mushaf dan wajah-wajah para ulama, kedua orang tua dan orang-orang soleh. Fayang syarifu malakal mauta ilallahi ta'ala, lalu malaikat maut pergi kembali kepada Allah Ta'ala, lalu berkata, fayaqulu, lalu dia berkata, ya Rabbi, inna abdaka yaqulu kadza wa kadza. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu mengatakan begini dan begitu. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman, ya malakal maut,
alliq ismi ala kaffika wa adharahu liruhi abdi hatta yarahu. Hai malaikat maut, lekatkan namaku di telapak tanganmu dan perlihatkan namaku itu kepada roh hambaku tersebut agar dia dapat melihatnya. Fayakhruju fayaktubu ismallahi ala kaffihi fayarahu ruhal abdi. Lalu malaikat maut pergi keluar, lalu dia menulis nama Allah di telapak tangannya, lalu dia memperlihatkannya kepada ruh hamba tersebut. Fata'ajjabahu fayakhruju ruhal abdi biyarkati ismihi fatansarifu anhu miraratun nazai. Lalu ruh itu terkagum melihatnya, lalu keluarlah ruh hamba itu dengan berkenaan nama, dengan keberkahan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatansarifu anhu miraratun nazai. Lalu pergi, hilang juga dari hamba itu akan rasa pahit pedih sakaratul maut. Afala yang sarifu anhu al-azabul fadhi'u idza kataba ala sudurihi musmallahi ta'ala. Apakah tidak akan hilang dari seseorang hamba akan siksa yang mengerikan pada saat sakaratul maut apabila telah tertulis di dada-dada mereka nama Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya. Afala yang sori anhumul azabu wa ahwalul qiyamati. Maka apakah tidak akan hilang dari diri mereka akan siksa dan berbagai teror pada hari kiamat? Allah. Wa fil khabari khasmatu asya'a summun qatilun wa khasmatun ukhra tiryaquha. Dan di dalam khabar sebuah hadis disebutkan ada 5 perkara yang merupakan racun yang mematikan dan 5 perkara lainnya sebagai obat penangkalnya. Falid dunya summun qatilun wa zuhdu tiryaquha. Adapun dunia adalah racun yang mematikan, sedangkan zuhud adalah obat penangkalnya. Wal malu summun qatilun wa zakatu tiryaquhu. Dan harta adalah racun yang mematikan, sedangkan zakat adalah obat penangkalnya. Wal kalamu summun qatilun wa dzikrullahi tiryaquhu. Dan berbicara adalah racun yang mematikan, sedangkan berzikir kepada Allah sebagai obat penangkalnya. Wal umru kulluhu summun qatilun wa ta'atun tiryaquhu. Dan usia seluruhnya adalah racun yang mematikan, sedangkan ketaatan sebagai obat penangkalnya. Wa jami'u sanati summun qatilun wa tiryaquha syahru Ramadan. Dan semua tahun adalah racun yang mematikan, sedangkan obat penangkalnya adalah bulan Ramadan. Wa fil khabari, di dalam sebuah khabar, dalam khabar yaitu sebuah hadis disebutkan, idza waqa'al 'abdu fi naza'i yunadi munadin min qibalir rahmani da'hu hatta yastariha sa'atan. Apabila seorang hamba telah tiba dalam kondisi sakaratul maut, maka akan berseru penyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, biarkanlah ruh tersebut agar hamba itu dapat beristirahat sejenak. Wa idza balagha ruh sadra, dan ketika ruh telah mencapai dada, qala da'uhu hatta yastariha sa'atan. Maka penyuruh tadi berkata, kalian biarkanlah ruh tersebut agar hamba itu dapat beristirahat sesaat. Wa kadzalika idza balagha ar-ruh bataini was-surratin. Demikian pula akan diserukan hal serupa apabila ruh telah sampai ke kedua lutut dan pusar. Wa idza balaghal hulquma jaa nida'un da'hu hatta yuwaddi'al a'dha'u ba'daha ba'dan.
Dan ketika roh telah sampai ke tenggorokan, maka akan datang seruan, biarkanlah roh tersebut agar dapat berpamitan anggota tubuh itu. Sebagian anggota berpamitan dengan anggota lainnya. Fatwaddi'ul ainul aina, maka akan berpamitan mata yang satu dengan mata yang lainnya. Fataqulu fil wada'i salam alaikum ila yaumil qiyamati. Lalu mata itu berkata dalam perpisahan itu, assalamualaikum ila yaumil qiyamah, semoga keselamatan tercurah padamu sampai hari kiamat. Wa kadzalikal udhunani wal yadani wal rijlani wa tawaddi'ul ruhan nafsa. Begitu pula dua telinga, dua tangan, dan dua tangan kaki, masing-masing akan saling berpamitan dan terakhir ruh akan berpamitan dengan jiwa, yaitu jasad hamba itu. Fa na'udzu billahi min wada'il imani lisani wa na'udzu billahi min wada'il ma'rifati wal iman lil janani. Maka kita berlindung kepada Allah dari berpamitannya iman dengan lidah, dan kita berlindung kepada Allah dari berpamitannya ma'rifat dan iman dengan hati. Fatabaqal yadani bila harakatin wal rijlani bila harakatin wal ainani bila nadharin wal udhunani bila sam'in wal badanu bila ruhin. Lalu yang tersisa tinggallah dua tangan dengan tanpa gerakan, dan dua kaki dengan tanpa gerakan, dan dua mata dengan tanpa bisa memandang, dan dua telinga dengan tanpa bisa mendengar, dan tubuh dengan tanpa nyawa. Walau baqiyal lisan bila iman wal qalbu bila ma'rifati fa kaifa yakunu halul 'abdi fil lahdi. Dan seandainya yang tersisa hanyalah lisan dengan tanpa iman dan hati dengan tanpa ma'rifat, maka bagaimana kondisi seorang hamba di liang lahat? La yura ahadan la aba wala umman wala auladan wala ikhwanan wala ashaban wala firashan wala hijaban. Di sana dia tidak akan dapat melihat seorang pun, tidak ayahnya, tidak ibunya, tidak anak-anaknya, tidak para saudaranya, tidak para sahabatnya, tidak tempat tidurnya, dan tidak juga tirainya. Falau lam yara rabban kariman faqad khasira khusranan adiman. Maka seandainya dia juga tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan, yaitu Allah yang maha mulia, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Wa qala al-Imam Abu Hanifah, telah berkata Imam Abu Hanifah, aqtharu ma yuslabul iman minal abdi waqtan naza'i. Telah berkata Imam Abu Hanifah, mayoritas tercabutnya iman dari seorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Hafadhanallahu wa iyyakum min salabil iman. Semoga Allah memberi perlindungan kepada kami dan kepada kalian dari tercabutnya iman.